Desain manusia itu seperti ini, yin yang. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya mau membahas tema dengan judul ilmu keuangan bawah sadar, dilema antara gratis atau berbayar. Saya ulangi ya. Ilmu keuangan bawah sadar, dilema antara gratis atau berbayar. Jadi ilmu keuangan bawah sadar yang saya maksud adalah bukan ilmu akuntansi, ilmu apa itu? Manajemen keuangan yang teknikal, bukan. Jadi ilmu keuangan bawah sadar itu bicara tentang program-program di dalam pikiran bawah sadar kita yang terkait dengan uang. Video-video sebelum ini itu menyangkut itu semua itu. Yang kita bicara tentang angka di bawah sadar dan sebagainya. Nah, kita sekarang bicara hal yang menarik yaitu tentang dilema. Sebaiknya ilmu seperti itu Anda harus bayar atau dapat gratis. Kalau kita bicara di channel ini, saya sudah bilang bahwa saya sering sekali membagikan keilmuan seperti ini gratis. Saya tidak punya kelas khusus, baik offline maupun online, yang membahas tentang keuangan bawah sadar seperti ini. Saya sudah sampaikan alasannya kenapa saya tidak membuat kelas seperti itu dalam video-video sebelum ini. Nah, tetapi sebetulnya ada satu paradoks, ada satu dilema. Sebaiknya itu berbayar atau tidak? Gini, kita bicara tentang sebaiknya itu dua sisi, yaitu baik bagi Anda dan juga baik bagi yang ngajar. Nah, dalam hal apa? Gini. Jadi, ketika keilmuan tentang keuangan ini, yang keuangan bawah sadar ini, Anda harus membayar, dilemanya adalah gini. Dilemanya orang-orang yang membutuhkan keilmuan ini adalah orang-orang yang lagi bermasalah dengan keuangannya. Bisa nggak punya uang untuk ikut kelas berbayar terkait ilmu keuangan bawah sadar itu, atau anggarannya nggak ada, duit ada tapi nggak ada alokasi ke situ. Apalagi kalau Anda sudah berumah tangga, untuk ikut kelas lalu berbayar, Anda harus koordinasi dengan istri Anda, dan istri Anda belum tentu paham dengan ilmu-ilmu kayak gini sehingga dianggap itu nggak penting, gitu ya. Jadi kalau dibuat berbayar, orang yang butuh ilmu itu, orang yang sangat memerlukan ilmu itu nggak bisa mengakses. Nah, sementara kalau dibuat gratis, maka Anda yang sedang bermasalah keuangan, yang nggak ada dana, Anda dapat ilmu. Tapi dilemanya adalah, hukum di pikiran bawah sadar, ketika sesuatu kita tidak punya satu pertukaran, tidak dianggap berharga sesuatu itu cenderung di bawah sadar loh ya, bukan di mulut. Wah ini bagus Pak, berharga, bukan. Di bawah sadar Anda akan dianggap tidak punya nilai. Cirinya nggak punya nilai itu gimana? Anda tidak praktek dengan konsisten. Misalnya saya bagikan tentang ilmu batas bawah. Oh iya, Anda komen, sip, makasih Pak. Habis itu hilang dan Anda nggak praktek. Padahal saya bilang, praktek konsisten minimal 6 bulan, angka itu Anda tetapkan, uang jangan dipakai, kemudian ditingkatkan lagi angkanya, terus begitu. Tapi karena Anda cuma dapat ilmu itu gratis dan nggak bayar, ya,
itu Anda akan lemah hasrat untuk mempraktekkan karena gratis ini. Coba, saya berani kok memastikan Anda yang nonton video-video saya yang tentang keuangan kayak gitu, yang dipraktekkan berapa persen dan berapa lama Anda praktek itu. Saya bisa memaklumi kalau Anda tidak praktek karena Anda tidak menganggap itu berharga. Padahal sebuah ilmu akan mengubah hidup Anda kalau itu dipraktekkan, dan sesuatu akan cenderung dipraktekkan kalau Anda merasa itu berharga, dan berharga ini kudu ada pertukaran. Dan yang paling gampang pertukarannya adalah bayar. Mungkin Anda bisa membayar dengan cara lain ya, dengan berpuasa dan sebagainya. Tetapi apakah setimpal? Apakah bagi bawah sadar Anda pertukaran itu bisa memberi nilai? Kalau misalkan Anda sudah biasa kurang makan, maka puasa itu tidak memberi nilai. Justru uang itu yang bagi Anda berat sekali, sehingga ketika Anda membayar itu jadi bernilai banget. Kalau Anda membayarnya pakai puasa misalnya, ya Anda udah biasa kurang makan gitu loh. Jadi biasa, tidak ada nilainya. Sesuatu itu bernilai itu ketika bagi kita tuh berat. Itu tuh pengorbanan. Nah, jadi dilemanya ketika digratiskan begitu, dibuat suruh bayar, seperti itu. Ini yang mau saya sampaikan. Mungkin ada di antara Anda yang berkomentar, wah, nonton video Pak Arif juga tidak gratis kok Pak, saya keluar kuota untuk nonton videonya dan sebagainya. Loh, enggak, itu tetap gratis. Kenapa? Sama saja gini, saya membuat satu kelas, Anda nggak usah bayar, cukup bayar sewa ruangan hotel sama makan siang. Sebetulnya kan Anda bayar, tapi nggak bayar karena Anda membayar hotel dan Anda membayar makan, bukan membayar ilmunya. Jadi Anda ketika pakai kuota nonton video saya, itu Anda tidak membayar ilmunya, Anda membayar internet. Jadi pertukarannya nggak di situ. Nah, itulah sebabnya kalau saya sering dapat curhatan, kenapa udah nonton video saya kok hasrat praktek lemah. Karena terus terang, itulah kekurangannya kalau gratis. Sementara kalau disuruh bayar, saya nggak tega. Anda nggak punya uang. Ini loh yang saya bilang dilema. Bahkan misalkan katakanlah Anda punya uang ya, kemudian karena Anda tidak bisa ikut kelas saya karena memang ilmu kayak gini nggak saya jadikan kelas yang berbayar, saya bagikan gratis. Anda misalnya mencoba untuk membubuhkan nilai ya melalui pertukaran. Silahkan Anda coba, Anda setiap nonton video saya, Anda sedekah 500.000 kepada pengemis misalnya. Anda perhatikan beda loh. Cuman masalahnya ketika itu saya serahkan kepada Anda, komitmen itu, oke, setiap nonton video saya terkait uang, sedekah 500.000. Bisa jadi nggak Anda lakukan? Kalau ikut kelas, Anda mau tidak mau supaya mau ikut bayar di depan. Contohnya begitu. Cuman sayangnya sekali lagi saya tidak membuat kelas tentang keuangan bawah sadar, saya bagikan gratis. Jadi teman-teman, sehingga saya tidak terlalu berharap banyak ilmu yang saya bagikan ini bisa mengubah Anda drastis. Karena ini tergantung seberapa Anda menganggap itu bernilai. Sementara Anda tidak membayar apapun di situ. Tidak ada di bawah sadar loh ya. Bukan omongan bernilai kok Pak. Saya sering tonton berulang-ulang. Praktek enggak? Berapa lama Anda praktek? Ingat loh, apa yang saya sampaikan itu saya praktekin dalam diri saya sendiri bertahun-tahun. Lah, ada yang nonton video saya baru praktek sebulan udah kendor. Ya iyalah, nggak bayar akhirnya santai aja. Jadi teman-teman, silahkan Anda boleh menentukan cara Anda sendiri bagaimana untuk membuat video-video saya tentang ilmu keuangan bawah sadar ini menjadi berharga buat Anda. Dan Anda bisa mengamatinya dari sejauh mana Anda mempraktekkan secara konsisten. Dan itu yang akan berdampak pada perubahan nyata dalam keuangan Anda. Jadi buat teman-teman mungkin trainer lain yang membuat kelas itu berbayar, ya bisa saja mereka sudah mengalami satu pembuktian ketika digratiskan, disepelekan, cuman gitu doang. Akhirnya mereka memilih jalan premium. Ya nggak apa-apa juga, cuman saya memang memilih jalur gratis ini. Ya, khusus untuk keilmuan keuangan bawah sadar. Dengan
dilema yang saya bilang tadi. Selamat merenung. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.